Hai hai hai, balik lagi nih sama Divija. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Karena kali ini kita tuh akan membahas sesuatu yang sering kali tidak kita sadari tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kita, yaitu inner child healing. Pasti teman-teman sudah penasaran kan? Tapi nggak afdal nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu? So, kita dari Divija. Divija merupakan komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang kesehatan mental. Divija berdiri sejak Januari 2020. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran, dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Nah, konten edukasi yang teman-teman lihat sekarang ini merupakan salah satu upaya dari Divija untuk mencapai visi tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang program yang ada di Divija, saat ini kamu bertemu dengan kami yaitu staf dari Miniklas. Miniklas adalah program untuk menyebarkan luaskan informasi tentang kesehatan mental pada platform digital seperti YouTube Video, YouTube Short, dan Reels Instagram. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Atia Najwa Ahadi Putri yang biasa dipanggil Tia. Aku berasal dari jurusan Psikologi Binus University. Dan aku nggak sendirian loh, aku bersama teman aku, Kak Ikhtiari Nindya Aisyah, dari jurusan Psikologi Universitas Trunojoyo, Madura. Oke, sekarang kan kita sudah saling kenal ya. Langsung aja kali ya kita masuk pembahasan selanjutnya. Nah, pasti teman-teman sudah pada penasaran kan, kenapa sih kita tuh milih tema inner child healing? Ada apa sih dengan inner child healing? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada zaman sekarang tuh kan sudah banyak banget orang yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan mental, termasuk bagaimana pengalaman masa kecil bisa berdampak pada kehidupan kita saat ini. Nah, disinilah konsep inner child itu penting. Makanya kita memilih tema inner child healing karena kita itu ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih memahami diri sendiri, menyadari luka-luka yang belum sembuh, dan belajar bagaimana cara menyembuhkan serta merangkul inner child kita dengan lebih baik. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tanpa alasan yang jelas, atau mungkin ada saat dimana teman-teman tuh overthinking karena hal-hal kecil, sulit percaya sama orang lain, atau bahkan nih takut ditinggalkan. Nah, bisa jadi itu bukan hanya sekedar perasaan sesaat, tetapi efek dari inner child yang belum sembuh. Inner child adalah bagian dari diri kita yang masih membawa perasaan, pengalaman, dan luka masa kecil. Nah, kadang-kadang perasaan luka ini tuh masih terbawa sampai sekarang. Nah, karena inner child ini tuh bisa bertumbuh sampai kita dewasa, makanya kita butuh banget nih namanya inner child healing untuk membangun sikap mental kita yang lebih kuat dan tentunya untuk kehidupan kita yang lebih bahagia. Jadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan inner child ini tuh terluka? Yuk kita bahas penyebabnya. Yang pertama adalah pola asuh yang kurang sehat. Pernah nggak sih kalian ini suka banget dibandingin sama anak tetangga? Atau sekalinya berbuat salah, kalian langsung dimarahin. Lama-lama kalian jadi takut untuk berbuat salah dan berusaha untuk menjadi sempurna agar diterima. Yang kedua adalah pengalaman ditolak atau diremehkan. Pernah nggak sih kalian nih lagi excited banget sama sesuatu dan kalian mencoba untuk menceritakan kepada orang tua, tapi respon orang tua tuh malah nyuruh kita diam. Nah, sejak dari itu tuh kalian merasa kalau kalian tuh nggak boleh untuk speak up atau harus memendam apa yang kalian rasain. Yang ketiga adalah rasa pengabaian atau kehilangan. Pernah nggak sih pas kalian kecil, kalian suka banget ditinggal oleh orang tua kerja? Nah, pas kalian sudah beranjak dewasa, kalian nih merasa takut banget untuk kehilangan orang-orang yang kalian sayang atau bahkan kalian gak membutuhkan orang tersebut di kehidupan kalian. Yang keempat adalah trauma atau kekerasan dilakukan secara verbal, emosional, maupun secara fisik yang membuat kalian ketakutan, gak percaya diri, ataupun sulit percaya sama orang lain. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan inner child? Sebenarnya untuk menghilangkan inner child sendiri, kita harus melalui proses membutuhkan kesadaran, penerimaan, dan juga kasih sayang terhadap diri sendiri. Yang pertama, coba kalian menulis surat untuk versi kecil dirimu. Dalam surat ini, kamu bisa mengakui perasaan dan pengalaman yang dulu pernah kamu alami. Kemudian, kamu bisa memberikan kata-kata penghiburan atau dukungan. Dan terakhir, kamu bisa memastikan bahwa sekarang kamu ada untuk dirinya. Yang kedua, meditasi atau visualisasi inner child. Coba kalian duduk dengan tenang, pejamkan mata, dan bayangkan dirimu saat kecil. Bayangkan kamu datang menghampiri dan memeluknya. Katakan hal-hal yang dibutuhkan seperti, kamu aman sekarang, kamu tidak sendiri. Visualisasi ini bisa membantu inner child untuk merasa lebih diterima dan dicintai. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan hal yang dulu membuat kalian bahagia. Terkadang inner child ini hanya ingin merasakan kebahagiaan yang sederhana. Coba lakukan kembali hal-hal yang dulu sering kamu sukai saat kecil, seperti makan makanan favorit, atau
Bermain di alam terbuka hanya sekadar menikmati hujan, hal ini bisa memberikan inner child kita rasa kebebasan dan kegembiraan yang mungkin dulu tidak sempat ia rasakan. Yang keempat, ubah pola pikir dengan afirmasi positif. Inner child yang terluka sering bawa keyakinan negatif terhadap diri sendiri. Mulai sekarang, coba kalian ganti pola pikir itu dengan afirmasi positif. Misalnya nih, aku nggak cukup baik menjadi aku berharga dan layak dicintai. Kemudian yang terakhir, memaafkan masa lalu. Jika kamu menyimpan luka dari orang tua ataupun pengalaman saat kecil, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari beban emosi yang menyakitkan. Coba katakan pada dirimu sendiri, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memberi diriku kesempatan untuk sembuh. Lalu bagaimana sih jika proses healing itu terasa sulit? Yang pertama, cari dukungan dari orang terdekat. Coba kalian bicarakan dengan orang yang kalian percaya seperti sahabat, keluarga, ataupun pacar. Terkadang berbicara dengan seseorang bisa membantu kita untuk merasa lebih dimengerti dan lebih. Kemudian yang kedua, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Jika luka inner child ini terlalu dalam dan mengganggu kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog atau terapis bisa menjadi pilihan terbaik. Terapis bisa membantu kita untuk memahami dan mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat. Kemudian, yang ketiga, jangan terburu-buru, beri diri sendiri waktu. Proses healing tidak bisa dipaksakan atau diselesaikan dalam semalam. Ada hari di mana kita itu merasa lebih baik, tetapi ada hari juga di mana luka lama itu terasa kembali. Hal itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu terus memberikan kasih sayang dan kesabaran pada diri sendiri. Karena kita harus sembuh dan kita berhak untuk bahagia. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah inner child healing adalah penyembuhan luka emosional yang terjadi di masa kecil yang mempengaruhi hingga kita dewasa. Nah, luka ini tuh bisa terjadi bermacam-macam variasi, tapi yang paling kita sering temui adalah pola asuh yang kurang sehat, pengalaman kehilangan, diabaikan, atau bahkan trauma yang mendalam. Pada akhirnya, penyembuhan inner child adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dengan proses ini, kita jauh bisa menjalani kehidupan kita lebih damai, penuh kasih sayang, dan tentunya terbebas dari luka masa lalu.